Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, sahabat belajar, salam dan bahagia. Pada video kali ini, saya Wulan Dwi Aryani, guru IPS di SMP Negeri 1 Kandeman. Saya akan berbagi praktek baik pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya laksanakan bersama murid saya di kelas 7. Materi peran pelaku ekonomi dengan judul Strategi Diferensiasi Produk Berbasis Habit Terintegrasi TPEC, Technological, Pedagogical, Content and Knowledge. SMP Negeri 1 Kandeman telah menerapkan kurikulum Merdeka Mandiri Berubah dengan penekanan pada Merdeka Belajar, yakni agar kita dapat merefleksikan perubahan zaman dan memahami tantangan-tantangan. Juga penguatan profil pelajar Pancasila dengan berupaya menghantarkan murid agar siap hidup di masa depan dan mereka mampu mengisi zamannya. Untuk mencapainya, diantaranya pembelajaran dalam kelas harus mampu mengakomodir keberagaman dan kesiapan belajar murid. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ketika anak lahir pada era digital dengan kemudahan teknologi yang dimilikinya, maka guru juga harus mampu menyesuaikannya. Kali ini saya akan membagikan pengalaman menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi diferensiasi produk berbasis habit terintegrasi TPEC. Bagaimana penerapan strategi diferensiasi produk berbasis habit terintegrasi TPEC yang sudah saya lakukan? Mari kita simak video berikut. Implementasi kurikulum Merdeka sudah berjalan dan guru memiliki semangat serta kreativitas dalam menyajikan pembelajaran. Tetapi seringkali masih mendapatkan murid tidak memiliki antusias belajar di kelas. Mereka diam, lemas, kurang bergairah, serta pasif dalam pembelajaran. Hal ini terjadi karena habit atau kebiasaan belajar murid belum tergali. Melihat situasi tersebut, timbul pemikiran, apakah saya sudah mampu mengakomodir keberagaman murid dengan habit atau kebiasaan belajar murid tersebut? Agar dapat menyajikan pembelajaran yang mengakomodasi keberagaman murid sesuai habit atau kebiasaan terintegrasi TPEC, ketika sekarang murid lahir pada zaman digital, maka guru dapat menyesuaikannya. Strategi diferensiasi produk disajikan untuk mengurai, mencari solusi dari kondisi tersebut supaya pembelajaran akan lebih bermakna dan berpihak pada murid. Untuk dapat mewujudkannya, saya harus banyak belajar dalam kerangka mengupgrade ilmu dan pengetahuan. Di antaranya, belajar bersama komunitas MGMP IPS, komunitas guru penggerak, dan mempelajari pelatihan mandiri yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Habit atau kebiasaan murid terkait pemanfaatan TPEC di era sekarang semakin beragam dan berkembang. Guru pun diharapkan mampu menyesuaikannya, seperti pemanfaatan aplikasi-aplikasi online, di antaranya Canva, Quizzes, Padlet, Google Workspace for Education yang dapat diakses dengan akun @belajar_id. Implementasi strategi diferensiasi produk berbasis habit terintegrasi TPEC saya awali dengan melaksanakan asesmen awal pembelajaran non-kognitif berupa membagikan instrumen jajak pendapat untuk mengidentifikasi gaya belajar murid menggunakan aplikasi Quizzes. Kemudian didapatkan hasil murid dengan gaya belajar visual sejumlah 13 murid, auditori atau minat sastra 10 murid, dan kinestetik 9 murid. Setelah mendapatkan hasil gaya belajar murid yang beragam, dilanjutkan mendata kesiapan belajar menurut habit atau kebiasaan yang dilakukan murid terhadap teknologi atau aplikasi yang dimiliki dan dikuasai. Dan dilanjutkan dengan menyusun perencanaan pembelajaran berdiferensiasi strategi produk dengan model PJBL dan dilaksanakan di kelas. Adapun diferensiasi produk yang dihasilkan murid sesuai dengan gaya belajar mereka. Murid membuat produk dengan aplikasi yang biasa mereka gunakan.
Untuk murid kinestetik membuat video dari aplikasi Canva Pendidikan. Murid dengan gaya belajar auditori atau yang berminat sastra, mereka membuat rekaman dengan menggunakan aplikasi podcast dan membuat puisi dari Canva Pendidikan. Adapun untuk murid visual, membuat infografis dari Canva Pendidikan dan Google Slide yang diakses dengan akun Belajar ID. Seorang kelompok ekonomi, satu rumah tangga konsumen, seorang yang rumah tangga konsumen. Di akhir pembelajaran, murid mengerjakan asesmen sumatif dengan Google Form dan melaksanakan refleksi pada Padlet. Pembelajaran menggunakan teknologi TIPEK, dampaknya pembelajaran menjadi lebih bermakna, serta implementasi kurikulum Merdeka dapat terlaksana sesuai dengan ruhnya, yakni pembelajaran yang dilaksanakan di kelas secara berdiferensiasi mengakomodir keberagaman seluruh murid. Pembelajaran IPS materi peran pelaku ekonomi yang baru saja saya laksanakan sangat menyenangkan karena saya dapat membuat produk video dengan aplikasi yang biasa saya gunakan, yaitu Canva. Apalagi Canva Pendidikan, fiturnya semua gratis. Pokoknya asik deh belajar IPS.